Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Hari ini mau berbagi satu kabar yang sangat baik. Apa itu? Hari ini akan dibuka satu restoran masakan Indonesia yang baru. Teman-teman, daerah ini adalah satu taman kreatif. Ya, di sini ada banyak restoran, ada lapangan untuk berolahraga, di sini ada sinema, ada tempatnya untuk kerajinan tangan, lain sebagainya. Banyak toko-toko yang kreatif berkumpul di sini. Lokasi ini di bagian timur ya, kota Beijing, di distrik Chaoyang. Pak Syukun. Di belakang saya ini adalah warisan rumah Indonesia. Hari ini adalah peresmiannya. Di luarnya sudah ada banyak bunga-bunga. Halo Ibu. Halo Pak. Apa kabar? Baik. Ini restoran kedua ya di Beijing. Kita masuk dari sini ya? Ya, Hậu toa. wow. Warisan. Halo Bos. Hi, congratulations. Nanti wawancara ya. Oh iya, siap. Oke, makasih. Wah, 好漂亮。Teman-teman, vibes-nya Indonesia banget. Di sini ada instrumen Indonesia. Halo Pak. Halo. Nanti di sini akan dihidangkan masakannya, lauk-lauknya ya. Wow. Kita ikuti pos ya, lihat keliling ya. Wow. Restorannya juga. Halo. Halo. Akan ada namanya kelas gamelan di sini untuk Oh, Gamelan Society. setiap hari ada Setiap pertunjukan? weekend kita mau ngajarin Setiap- belajar gamelan. Oh, orangnya orang sini, Orang Tiongkok, orang Tiongkok. gurunya Dari Paris Taiwan. standar. Oh, Nggak semua orang Tiongkok yang ada di Beijing ya. kita bikin undang di sini untuk belajar gamelan. Oh, Ya, siapa mau? Kalau saya mau, saya bisa belajar. bisa. Oh, Gratis. Hah? Gratis. Tergantung suasana. Orang Tiongkok punya banyak uang belajar gamelan. Kita bilangnya ya. gamelan Zen of gamelan. Jadi belajar gamelan supaya hati tenang. Oh, Iya, jadi relax. kalau belajar berapa lama bisa jago? Bisa, sudah bisa. Oke. Kalau sering-sering datang ke sini 1 bulan lah. 1 bulan, Ya kan kita 4 kali. 4 kali. Oh, bisa. Ini gamelan Bali. Gamelan Bali. Iya, ini ada Gamelannya ada daerahnya, gamelan ada ini gamelan khas Bali. khas Bali. Iya, itu di dalam Bedanya? itu ada. Dekorasinya beda. Iya, beda dengan Oh bawah. ya. Jadi gamelan ini punya arti cerita Rama Sinta. Oh iya. Ya. Jadi ini gamelannya sudah tua. Jadi kita berharap dengan ada kelas gamelan ini orang Tiongkok tahu budaya Indonesia, belajar gamelan. Teman-teman, yang di samping saya adalah bosnya Oh, iya, restoran oke. ini. Salah satu. Pak Gandhi. Pak Gandhi sudah kenalan lama ya. Ya. Waktu masih sekolah kami sudah kenal. Mungkin kamu sudah lupa. Tapi saya masih ingat. Waktu saya pertama kali makan masakan Indonesia, mencicipinya di asrama kamu. Mungkin teman kamu ajak saya makan. Itu bilangnya Betul. ini adalah masakan Indonesia. Oh iya. Itu adalah pertama kali saya cicipi. Wah, iya. Lupa apa lauk itu. Dan waktu dulu kenalnya sama Liuli juga kan? Iya. Iya. Tapi kali ini ya, akhirnya belasan tahun kemudian kamu buka satu restoran di Beijing. Iya. Ini adalah kedua ya di Beijing. Sekarang hanya satu dapur saja. Ini kalau restoran ini adalah yang pertama. Jadi warisan rumah Indonesia itu konsepnya tidak hanya restoran, Ya, kita juga tempat promosi ya. produk-produk Indonesia, Hmm. promosi budaya Indonesia, ada kafe Indonesia, dari semuanya khas Indonesia. Jadi warisan rumah Indonesia idenya ada 3 orang. Ya. Bu Vini tadi, Nama saya Vini, founder Warisan Rumah Indonesia di Beijing. Ya, ada seorang wanita yang luar biasa. Urusin semua prosesnya pembukaan rumah makan ini. Nah, saya jadi penasaran. Ini adalah restoran yang pertama yang lebih resmi, lebih besar di kota Beijing.
prosesnya untuk membuka restoran ini pasti nggak ada pengalaman sebelumnya. Bagaimana prosesnya rumit? Apa bagi ibu gampang? Saya tidak bisa bilang gampang, memang sulit, Ya memang sulit. tapi bukannya tidak mungkin. Sulitnya tapi di mana? Sulitnya? Sulitnya mungkin dari segi lokasi, mencari lokasi yang tepat Ya, dan yang terjangkau ya. dan yang untuk bisa jangka panjang. Mungkin ini kendala paling besar di Beijing. Ya, mengapa memilih ini? Ini lokasinya di Beijing Timur. Di sini adalah satu taman kreatif. Kenapa memilih ini? Karena konsep kami sebenarnya di sini Warisan Rumah Indonesia bukan hanya restoran. Kita di sini akan memperkenalkan budaya Indonesia. Ya, Jadi untuk semua yang berhubungan dengan Indonesia bisa dirasakan di Warisan Rumah Indonesia ini. Kita juga jendela untuk budaya Indonesia mulai dari makanan, arts, fashion, ya, kopi, dan tourism, dan Ya. termasuk juga investment opportunity dan business matching. Ini tempat yang baru di Beijing, yang menurut kami itu sangat unik ya. karena dia bisa menjangkau para orang-orang lokal yang memang itu mengenal art dan ingin mencoba hal-hal baru, dan juga generasi Gen Z, Ya, ya milenial. Jadi- Tempat rekreasi yang sangat sangat relax, ya. jadi targetnya adalah orang Tiongkok, orang sini, Ya. bukan hanya orang Indonesia, belajar Indonesia saja. Tidak. Ya, Target kami hanya adalah orang lokal. jadi prosesnya untuk minta surat izin dari pemerintah Tiongkok ini bagaimana prosesnya? Apakah susah? Karena saya sudah tinggal di China lebih dari 27 tahun, Oh. dan saya punya bisnis di sini. Jadi bagi saya hanya mau dibilang sulit juga tidak. Ya. Iya, lebih gampang bagi ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu, waktu ibu baru ke sini, jadi tahun-tahun yang lalu, sekarang ini lebih gampang apa lebih atau sama atau gimana? Akan lebih mudah. Lebih mudah. Ya, mungkin akan lebih mudah, tapi tergantung juga dengan dari segi apa bisnisnya. Ya, kalau makanan lebih susah. Ya, lebih susah. Ya, untuk kesehatan itu periksanya banyak. Ya, lebih susah. Ya, dari segi sanitari. Ya, lebih susah. Ya. Teman-teman, ada tumblernya ini batik, ya gaya Indonesia. Lucu sekali. Kebaya yang kecil sekali untuk anak kecil. Di sini suasananya Indonesia banget. Sudah ada banyak tamu dari Indonesia, dan acara peresmiannya sekarang sudah mau dimulai. Halo, perkenalkan nama saya Aris Nandar. Saya sekarang adalah pengajar gamelan, Ya. dan saya dengan istri saya mengajar tari. Kami iya. berdua mengajar di Chungyang Indonesia, Ya. Central Conservatory of Iya, iya, iya. Iya. Kemarin udah ketemu ya di sana, ada konsernya Iya, Indonesia. Iya. Kali ini tadi saya sudah jalan-jalan, lihat-lihat ke atas, ada gamelannya. Katanya setiap minggu ada kursusnya. Iya. Gimana rencananya? Ya, jadi kami ke depan berusaha membuat aktivitas di luar Ya. sekolah, dan ini adalah salah satu spot yang kami coba untuk mengenalkan gamelan lebih luas kepada masyarakat Cina. Bapak dan Ibu di Beijing sudah berapa lama? Kami sudah 6 tahunan, 6-7 tahunan. Iya. Rasanya kalau di sini yang orang muda yang tertarik dengan musik Indonesia dan tarian Indonesia itu banyak nggak?
banyak. Banyak. Bukan hanya orang muda, jadi dari anak-anak sampai dewasa pun banyak. Apa? Karena gamelan dan tari Indonesia memiliki pesan atau value yang khas. Apa itu? Indah, Oh ya. kemudian fangsung, Oh, relax. relax, Ya. dan bahagia. Ah. Jadi itulah pesan-pesan yang terkandung dalam seni-seni Oke. Indonesia. Mấy đợt cà phê ạ? Wow. Teman-teman, di dalam box ini seharusnya ada kerupuk. Wow. Teman-teman, ini adalah dapur. Sekarang lagi sibuk. Kami jangan ganggu mereka ya. Halo Pak. Halo Pak Nining, Gubernur. apa kabar? Lama nggak bersua. Kemana aja Nining? Di Beijing aja. Bapak selalu di luar kota ya? Nining ngapain aja di sini nih? Diundang untuk menikmati masakan Indonesia. Suka nggak? Tempatnya bagus nggak? Belum mulai. Belum mulai ya. Tapi dekorasinya bagus nggak? Ya, dekorasinya bagus. Indonesia banget. Ya ini Indonesia blok banget. Pak Dubes nih, bukan blok Nining nih sekarang. Ya, Pak Dubes kali ini jauh-jauh ke sini ya, karena Iya. lokasi ini di Beijing Timur, jauh ya dari tengah itu. 30 menit. Tapi kira. kenapa jauh-jauh ke sini untuk mendukung restoran ini? Jarak itu kan bisa dilampaui apabila ada niat, dan ini kan tempat bagus. Sejak awal saya sudah ingin sekali ke sini Ya. dan tentunya ikut mendukung sejak direncanakan sampai sekarang terwujud. Dia direncanakan berapa lama? Berapa bulan atau berapa Oh, tahun? sudah setahunan. Setahunan. Iya, dan lebih dari setahun Jadi juga. banyak- Tapi idenya sudah lama, cuma baru mulai intensitas kurang lebih selama setahun lebih. Sudah lama di Beijing nggak ada restoran Indonesia. Iya. Dulu ada, udah tutup. Ya, sekarang ini yang besar, ada yang kecil, tapi ini Ya. yang bagus dan mudah-mudahan banyak peminatnya nanti. Tempat Ya. kita juga bisa mempromosikan budaya dan produk-produk serta masakan Indonesia. Yang Mantap. untuk masakan Indonesia paling direkomendasi apa, Pak? Saya belum tahu nanti, tapi kalau ditanya saya favorit saya. Bagus, terima kasih, Pak. Oke. Semoga ini sukses ya. Sukses ya. Ya. Teman-teman, di sini selain dekorasinya, produknya dari Indonesia juga ada banyak lukisan dari Indonesia. Misalnya lukisan di belakang saya ini karyanya dari Ibu Dubes. Ya, Ibu Wiwi. Good evening, distinguished guests. I would like to welcome everyone to Warisan Rumah Indonesia in Beijing. Warisan in Bahasa Indonesia means heritage. Today, we celebrate the official opening of our center in Beijing, the heritage of the culture of Indonesia. We have traditions that exist for generations, and UNESCO has granted 12 items with World Intangible Cultural Heritage status, and some of them are here at Warisan. We appreciate for your time this evening to share this special historic moment with us. Enjoy your evening. Thank you. Dan sekarang di ibu kota Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, kita punya Warisan Rumah Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Warisan Rumah Indonesia. Saya masih ingat waktu Mbak Vini, Mas Willy sama Mas Gandhi di pojok di Wisma mulai bahas mengenai ide ini. Mungkin pada saat COVID kali ya, waktu COVID. Jadi COVID creates creativity to three of them.
Tentunya saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan seluruh staf yang berada di KBRI Beijing akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Warisan Rumah Indonesia. Tadi saya ditanya Nining, favoritnya apa di sini? Saya belum coba, tapi saya jawab aja sop buntut. Jadi kalau nggak ada sop buntut, silahkan dibuat ya. Untuk masakan Indonesia paling direkomendasi apa, Pak? Saya belum tahu nanti, tapi kalau ditanya saya favorit saya sop buntut. Sama, Pak. Apa dong? Cheers, 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 cheers. Nah. Semoga nanti ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti makan ke Indonesia. Nanti kita minta apa di rumah saknya buat aja buat kita dua. Iya. Sebenarnya kita rencananya mau dibuka tahun lalu, tapi terus kita diskusi harus dibuka pada tahun naga. Karena tahun naga akan membawa rezeki buat kita semua dan tentunya juga buat warisan rumah Indonesia. Xie. Alhamdulillah. Mari. Ya, selamat ya. Hitung ya, 1, 2, 3. Hitung mulai. 1, 2, 3. Thank you very much。让我们再次掌声响起来，祝贺我们瓦里山的嘉美兰炫运社区的成立。 Teman, saya mengenal seorang tamu yang agung ya, Kang Jen, Indonesia di Shanghai. KJRI Shanghai. Halo teman-teman, saya Berlianto, biasa dipanggil Anto. Baru tiba di Shanghai tanggal 12 November tahun lalu. Jadi baru 3 bulan kira-kira gitu. Salam kenal buat semuanya. Ya, semoga sukses ya tugasnya di Shanghai. Ini adalah pertama kali ke Beijing. Betul. Berapa hari? Hanya sampai besok. Oh, Dari kemarin sampai besok. ada tugasnya atau khusus untuk mendukung Rumah Indonesia di sini? Betul. Salah satu tujuan saya adalah untuk mendukung teman baik saya, Pak Will. Dan tentunya ini inisiatif yang baik juga untuk mempromosikan entitas Indonesia yang ada di Beijing. Kami jadi penasaran kalau di Shanghai apakah ada yang tempat seperti ini? Ada. Kita di kantor kita sendiri, bagian dari KJRI, kita ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kantornya kebetulan bersamaan dengan gedung kami di Shanghai Mart, di Shanghai. Kemudian sebagai entitas Indonesian Incorporated, kita juga punya ada namanya Indonesia Experience Center yang berlokasi di Sinarmas Building. Oh, dan ada restoran yang lain, yang swasta yang lain. Ada. Lebih banyak daripada di Beijing. Kita ada Pawon Restoran dan kita juga ada kafenya kopi kapal api. Tentu teman-teman semua tahu dong kopi paling enak di Indonesia, kapal api. Ya, jadi sebagai pusatnya bisnis ya di Ya. Tiongkok, yaitu di kota Shanghai. Betul. Lebih bisnis. Betul. Jadi bagaimana suasananya atau lingkungannya bisnis bagi orang asing di Shanghai? Ya, vibe-nya memang berbeda dengan di Beijing. Kalau Beijing mungkin karena ini kota pemerintah, jadi lebih formal. Sekarang kalau di Shanghai, vibe-nya saja kita udah melihat, oh ini adalah kota bisnis. Gitu. Jadi orang asing juga di sana sangat sangat happy dengan kondisi di Shanghai karena sangat hangat, terbuka, sehingga memudahkan orang untuk mingle around dan mencari peluang-peluang baru. Jadi bisa dibantu oleh KJRI ya di Shanghai? Bisa. Jadi untuk pengusaha dari Shanghai yang ingin berinvestasi di Indonesia ataupun juga dari Indonesia yang ingin berusaha di Shanghai, kita bantu. Ya.
Apakah ada yang mau Bapak ngomong sama teman-teman Indonesia yang mereka mungkin ada jadi penasaran mau berkunjung ke Tiongkok? Ya, Rekomendasi kota Shanghai atau Beijing atau gimana? tentu karena saya berkedudukan di Shanghai, tentu saya promosikan Shanghai dulu. Ya. Karena untuk pendidikan dan untuk berbisnis juga peluangnya sangat terbuka. Dan kalau sudah masuk ke sini, sangat mungkin untuk menarik usaha dari Shanghai berinvestasi di Indonesia. Ya. Jadi kerjasamanya saling menguntungkan. Terima kasih Pak. Semoga sukses ya bertugasnya di kota Shanghai. Terima kasih Mbak Dining. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, kalau Oh. bisa lebih. Nanti ketemu di Shanghai lagi. Ya. Soto ayam, gulai kambing, beef rendang. Wah, ada beef rendang. Sate ayam. Urap-urap. Ada beef rendang. Tahu. 这些都是汤的配料。这个加一起，然后加那个小吃，可以单独吃，可以跟饭一起吃都可以。这是可以配花生酱，花生酱。这个就Teman-teman, saya mengenal seorang tamu yang agung yang dari Guangzhou. Ya, tadi dari Shanghai. Sekarang ini adalah konjennya dari Guangzhou. Ya, Bapak di Guangzhou sudah berapa lama? Saya sudah 2 tahun 3 bulan datang di Guangzhou Januari 2022. Lebih lama. Ini. Lebih lama. 2 Saya tahun. sekarang konjen paling lama di Cina ini, di Tiongkok ini. Ya, Pak Ben. Saya Ben Perkasa. Ya. Ya, Bapak kali ini ke Beijing khusus untuk mendukung Ya. Rumah Indonesia? Ya, saya kesini khusus untuk menghadiri acara ini, Ya. mendukung pembukaan acara warisan Rumah Indonesia ini di Beijing. Jauh-jauh ke sini hanya untuk Ya, ini, Jauh-jauh. karena saya sangat mendukung segala sesuatu yang mempromosikan Indonesia, Ya, budaya Indonesia, bahasa Indonesia, kuliner Indonesia. Kita harus mendukung semua itu di Tiongkok ini. Karena itu kami diundang oleh Bu Vini dan saya dan istri bisa datang ke sini ketemu Mbak Dini. senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak di sini. Ya, Kalau ya. nanti saya ke Guangzhou, pasti mengunjungi Bapak. Ya. Kontak-kontak kalau ke Guangzhou ya. Ya. Udah banyak juga YouTuber yang Ya. menemui saya di Guangzhou ya, ke Orang kantor. Indonesia. Ya, kebanyakan orang Indonesia. Ini baru pertama orang Saya orang sini, orang China. China Ya. yang menjadi YouTuber berbahasa Indonesia. Itu bagus. Terima kasih, Pak. Belum banyak. Oh, Mudah-mudahan meningkat ya. ya. Subscribernya terus Amin. juga Terima kasih, Pak. ya, viewernya, AdSense-nya juga jadi lebih cuan. Lebih cuan. Ya. Kalau di Guangzhou pasti lebih dekat ya dari Indonesia. Pasti Oh, ya, lebih lebih dekat. banyak restoran di Guangzhou. Dulu itu banyak di Guangzhou restoran Indonesia, cuma waktu pandemik pada tutup. Oh, Sekarang hanya ada 2 dua. restoran Dua Indonesia, saja. 2 Pandan Ya. dan Selera Indonesia, Sindo. Oh. Kalau Pandan itu lebih fancy, ada di mall gitu, Ya. tapi rasanya sudah disesuaikan untuk Ya. consumer Chinese ya. Jadi itu sudah tidak otentik Indonesia. Jadi- Kalau yang Sindo satu lagi itu benar-benar Oh, itu. rasa Indonesia dan memang Otentik. otentik. Target marketnya itu memang mahasiswa dan turis-turis Indonesia ya. Di Guangzhou kan banyak turis Iya, Indonesia, iya. belanja-belanja,
terus Jadi medical orang juga sana masih belum terlalu terima. terlalu pedas. Ya, oh, Terlalu pedas dan terlalu apa ya? Terlalu spicy, soalnya banyak itunya. Banyak rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Ya. Ya, jadi sangat beda ya masakan Guangzhou sama masakan Indonesia. Ya, Beda banget. Guangzhou enak, masakan Ya. Guangzhou enak, tapi tidak banyak spicy ya. Dan orang Guangzhou tidak suka pedas. Bapak sudah jalan-jalan ke mana-mana di Oh, udah, Tiongkok? Sudah. mana. Yang masakan di mana lebih dekat, lebih mirip dengan masakan Indonesia? Ada nggak? Lebih mirip masakan Xinjiang tuh mirip sama Indonesia. Xinjiang nih. Kan banyak kan Muslim orang Xinjiang. Iya, tapi di sana banyak kambing, Kambing, banyak sapi. sapi. Tapi Indonesia banyak seafood. Ya, seafood juga Kambing ada. Seafood yang bagus itu xiamen di Xiamen. Fujian. Ya, Fujian. ya. Xiamen. Ya. Mungkin karena saya suka daging, suka kambing. Ya. Semoga restorannya di Guangdong juga bisa semakin banyak ya. Ya. Yang sudah tutupnya selama pandemi bisa diteruskan lagi. Mudah-mudahan bisa. Ya, karena Ini juga Sindo sama. Sindo ini tadinya tutup. udah tutup. Hmm. Oh, Pak Halim namanya. Tadinya tutup, terus tapi bisa bangkit lagi. Kenapa tutup? Waktu itu tidak ada mahasiswa Indonesia dan tidak ada turis Indonesia. Sekarang udah ada mahasiswa Indonesia lagi dan banyak turis, jadi bisa dibuka lagi. apakah ada pesan dari Bapak kepada turis dari Indonesia dan pebisnis dari Indonesia yang mau ke Guangzhou? Yang mau ke Guangzhou ya, kalau para turis dan pebisnis agar mematuhi peraturan-peraturan pemerintah Tiongkok, bersikap yang baik ya, jangan sampai membuat kesulitan ya. Paspor jangan sampai hilang, jangan sampai tertangkap polisi, jangan berbuat hal-hal yang tidak bagus. Ya. Ada rekomendasi nggak? Guangzhou direkomendasi, apa Beijing lebih direkomendasi? Saya karena tinggalnya di Guangzhou terpaksa ke sini, Guangzhou. Tapi saya lihat Beijing jalan-jalan beberapa hari ini bagus-bagus juga. Cuman macet ya, lebih macet. Lebih macet. Iya, hari ini macet. Hari ini saya nyetir ke sini 2 jam. Dan lebih dingin. Lebih dingin pasti. Dingin. Tadi 0 derajat di Guangzhou udah 25, udah 24, 18. Jadi ayo kita jalan-jalan yang ke Guangzhou. Ayo, ke Kalau ke Guangzhou. Guangzhou, laporkan ke Adben. Mampir ke konsulat ke Ya. KJRI di Guangzhou ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Halo Rudi. Iya. Halo teman-teman, ini adalah Mas Phil. Hai, Salah satu dari 3 orang bos rumah makan ini. partner. Ya, Nama saya William, asli dari Indonesia, Malang, Jawa Timur. Saya udah di China 14 tahun, dari 2010. Di sini? Iya. Pindah-pindah. Dulu awalnya di Beijing, Ya. habis gitu pindah ke Shanghai, Suzhou, balik Beijing, terus lagi balik Shanghai lagi. Jadi sudah pernah mencicipi masakannya di mana-mana di Iya, Tiongkok. iya. Ada yang mirip dengan masakan Indonesia nggak? Nggak ada dong, masakan Indonesia itu sangat khas dan unik Khas, sekali. iya. Unik sekali. Jadi restorannya masakan Indonesia, Malaysia jarang di sini. Jadi Iya, ini adalah yang Ini Malaysia, jujur aja kenapa saya mau kita ada kepikiran, saya dan partner saya ada kepikiran untuk membuka masakan restoran Indonesia karena kita lihat di Beijing, di Guangzhou, di Shanghai, di kota-kota besar di China ya, itu masakan Southeast Asian ya. Ya. Dari Asia Tenggara tuh banyak sekali. Ya. Vietnam, Malaysia, Singapura, Ya. Thailand Ya. itu di mana-mana. Cuman yang paling besar negara kita, negara Indonesia, malah nggak ada, malah jarang sekali. Bukan nggak ada. khususnya di Beijing tidak Iya. ada. Di Beijing baru ada ini kita kedua sebenarnya sih. Iya. Ada satu yang
Tapi Dapur. ya, namanya nom-nom Nom-nom, itu juga dapur di saja. dapur Kecil. saja. Ya. Ini yang kita yang target marketnya memang beda. Kita yang ke arah kedutaan besar, target market kita tuh untuk generasi anak muda Ya. dan teman-teman dari kedutaan besar. Jadi penasaran, kokinya dari Indonesia apa? Ya, kokinya kita memang sengaja dari partner kita bertiga semuanya orang Indonesia. Ya. Terus kokinya kita juga maunya semua dari Indonesia. Ya. Itu memang pemikiran kita memang kita mau jadi yang paling otentik Ya. di seluruh China. Termasuk kitanya, foundernya ya kan. Ya. Founder juga harus dari otentik dari Indonesia Ya. juga dong. Nah, Jadi berapa orang koki sekarang? dua, ada satu lagi yang Lelaki? ya Lelaki? ya. Dua koki dari Indonesia, satu dari Jawa Timur asli dari Probolinggo, tapi lama di Bali, ya dulu di Ritz-Carlton Bali. Namanya Pak Joko. Ya. Jadi masakan dia tuh lebih ke arah Jawa Timur dan Bali. Ya. Satu lagi ada chef muda kita namanya Prana. Prana. Dia asli Bandung. Jadi makanya dari menu kita nanti Jawa Barat. ya ada makanan Sunda, ada Patagor juga yang bakal jadi salah satu item di menu kita nanti. Jadi menunya gimana? Seluruh Indonesia ada Ya, apa di Jawa aja? Ya, kita lebih ke Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Bali dari tiga tempat ini. Gitu. Tadi Pak William bilang itu lebih otentik ya, paling otentik. Tapi apakah akan diadaptasi dengan lidahnya orang sini? Misalnya dikurangi pedas Ya, atau rempah-rempahnya dikurangin ya. di change atau gimana? Di change ya. Nanti karena hari ini kebanyakan juga kita mengundang teman-teman dari KBRI dan teman-teman dari lingkungan diaspora Indonesia, makanya hari ini Ya. itu lebih otentik, lebih ke mengindonesiakan, lebih ke arah Indonesia lah, lebih ke arah rempah-rempahnya lebih Ya. banyak, bumbunya lebih pedas. Cuma nanti waktu di menu kita nanti itu malah kita bakal menyesuaikan dengan lidah-lidah masyarakat lokal di Beijing ini. Oh ya. Ya. Jadi saya merasa pasti akan diadaptasi. Ya, harus. Karena Harus. di Indonesia lebih banyak rempah-rempah, lebih Yeah. kuat, rasanya Yeah. lebih kental. Yeah. Tapi kalau di sini lebih tawar. Yeah. Tapi kalau terlalu sama dengan lidahnya kami di sini, kami tolak juga. Yeah. Jadi harus cari Balance, semua ya. yang balance yang bagus ya. Itu key-nya, itu Yeah. art-nya itu. Gimana menemukan balance Yeah. yang orang Indonesia suka, Ya. terus orang lokal juga suka. Yeah. Itu pekerjaan dari kita untuk Ya. memberikan yang terbaik lah Yeah. untuk masyarakat di Beijing dan juga teman-teman dari Indonesia. Rencananya gimana? Setiap bulan dikeluarkan satu menu lagi, atau satu lauk pauk lagi, atau yang baru, atau gimana? Jadi Atau selalu satu tahun satu menu atau gimana? Jadi nanti bentar lagi kita ada semacam Ya. soft opening ya. Jadi masakan kita udah ada menu. Nanti kita untuk menunya kita limit dulu ya. Jadi makanan yang paling populer dulu yang kita bisa promosikan di Beijing. Habis itu lama-lama makanan kita, item-item kita di menu makin lama semakin banyak. Ya. Terus nanti quarterly kita bakal ada seasonal menu lah, yang kita bisa jadi inside menu untuk masyarakat di Beijing yang mau ada tuh, lunch set atau dinner set. Tuh, jadi ada seasonal menu every quarter ya. Untuk masyarakat di sini untuk cobain menu-menu yang lain yang nggak bisa ditemukan di Beijing. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Maaf ya diganggu. Nggak apa-apa. Lagi makan. Suka diganggu. Undang saya. Terima kasih Pak. Thank you. Semoga sukses ya bisnisnya di sini. Terima kasih. Terima kasih. atas kedatangannya. Sama-sama. Teman-teman, aku sudah ambil piring saya untuk makan, untuk coba ya masakan Indonesia. Ya. Ada beef rendang, ada ayam, ada ikan, ada buah-buahan. Udah lama nggak makan beef rendang. Enak. Ya. Pedas. Urap-urap itu pedas banget. Udah mau habis.
鸡辣吗？鸡不辣。Saya belum pokoknya orang masih pada makan semua ya, jadi nggak ada yang cuci.但我是中刀叉的人，我就真不明白他们这个勺和叉子怎么用。I cannot handle it. What? Which one? No knife. No knife. No knife. Cari minum ya. I used to use fork and knife. Eat with the okay with that. Ya. Teman-teman, sudah selesai makan. Pedas tapi enak, otentik. Oke, saya jalan-jalan lagi ya. Ini salah satu atau penggagas warisan rumah Indonesia. Kenapa sih tiba-tiba ada ide bikin warisan rumah Indonesia nih, Mbak? Udah berapa lama di sini? Teman-teman, Pak Dubes lagi wawancarai Ibu Vini. Nah, coba ikuti akunnya Bapak ya. Mungkin ada wawancara yang lebih menarik. Teman-teman, saya mengundang desainernya restoran ini, Pak Huang. 你好，给大家打个招呼，介绍一下。 Hello， 我叫 Jerry， Jerry， 我是瓦里山的空间设计师。您是来自哪里？我来自台湾。哦，口音就是台湾。对。那为什么您会给一个印尼餐厅做设计师呢？您是第一次设计印尼餐厅吗？其实也不是，因为其实跟业主算挺熟的，因为之前有项目合作过嘛，所以对他们当地的风格有一定的了解。您去过印尼吗？去过几次。时间长吗？每一次多少天大概？其实是去旅游的。哦，旅游的。对当地的那个风土人情，其实印象挺深刻的。大家去了哪些城市？还记得吗？雅加达，然后那个巴厘岛。巴厘岛那您给我们介绍介绍您的那个设计想法吧，或者最有特色的。那我们看一下。对，看一下吧。哎，其实大家可以看到，就是这一块的色调啊，还有用的材料，其实我们都是在提炼这个印尼当地风土建筑的一些元素就像那边是竹子，然后还有像这些红色色调。红色也是印尼人的国旗上的颜色。对。然后其实我们在一些细节上，设计的细节上也有做一些琢磨，像这些展架的这些结构其实都很像那个印尼的那个手工建筑的那种结构的感觉。对。包括这个窗子，木质的，一看就很印尼。对，感觉来到还有这个灯。感觉来到这家店，好像就是从国内到国外的这种感觉。对，一进来就好像到了异域风情。对，其实就是我们空间其实要一个很完整的一个体现，其实还得靠软装、绿植。对，软装的话，业主这一块他自己也帮忙的挺多的。然后绿植的话，你可以看到说我们的绿植都属于这种比较热带的绿植，对，可能在北方这种天气是看不到的，也是为了要营造这种比较南洋的这种感觉。那关于厨房呢？您觉得设计厨房和中国厨房区别大吗？在设计厨房这个区域的时候，厨房其实就是设备，因为印尼料理跟中国料理还是有一定的区别嘛。有一点区别。对，像他们有这个劳沙什么的，有烧烤这些，他们的设备都跟中国是不一样，所以有些其实都是定制的。所以设备也是专门做的。对。所以在厨房设计上也要考虑到他们的对他们厨房的动线啊，还有他们的这个厨师的烹饪习惯啊。我觉得这个设计挺好的。以后在北京还有其他的地方是您设计的吗？北京其实还有几家餐馆都是。餐厅也是您设计的，但是餐厅不是印尼的了。不是。好厉害，台湾餐厅是吧？台湾。不是，也是就咖啡厅啊，或是糕点啊这些。希望能在北京再设计一家印尼的咖啡厅或者餐厅。希望他们生意越来越好。对。多开分店嘛。谢谢。欢迎来北京玩。谢谢。Acaranya sudah selesai, peresmiannya sudah selesai. Tapi restoran ini sejak hari ini sudah dibuka, setiap hari akan dibuka, akan dihidangkan masakan Indonesia yang autentik, yang asli. Namanya Warisan Rumah Indonesia. Oke, sekarang tamu-tamunya sudah mau pulang, saya juga mau
pulang juga. Dari sini ke rumah saya agak jauh, nyetirnya 1 jam lebih, kalau macetnya 2 jam. Tadi saya sudah ngobrol sama teman saya ya, bos restoran ini. Katanya kalau bisnisnya bagus, dia akan buka lagi cabangnya di daerah yang lain. Oke teman-teman, kalau Anda ada kesempatan jalan-jalan ke Beijing, jangan lupa mengunjungi rumah masakan Indonesia, namanya Warisan Rumah Indonesia. Oke, dadah, bye-bye.